Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifki Disyansyah. Saya mahasiswa Universitas Gunadarma semester 4, angkatan 2023, jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek yang kita bikin dari Project Based Virtual Internship. Proyek ini membuat model scorecard kredit untuk perusahaan home credit Indonesia. Ya, langsung aja. Di sini ada poin-poin yang akan kita bahas. Ada 5. Kita mulai dari problem research, lalu lanjut ke data pre-processing, lanjut ke exploratory data analysis (EDA), machine learning implementation and evaluation, dan terakhir business recommendation. Untuk pertama, problem research. Home Credit Group beroperasi di segmen pasar yang berisiko tinggi, yaitu melayani individu yang memiliki riwayat kredit terbatas atau tidak ada sama sekali. Meskipun pendekatan ini mendorong inklusi keuangan, tantangan utamanya yaitu bagaimana memprediksi probabilitas gagal bayar secara akurat. Nah, sistem penilaian kredit konvensional dinilai tidak efektif dalam kasus ini karena kurangnya data historis. Nah, tujuan dari proyek ini itu untuk mengembangkan model machine learning prediktif yang mampu menganalisis data alternatif dari berbagai sumber, dari demografi, riwayat pinjaman sebelumnya, pola pembayaran, dan sebagainya, untuk mengidentifikasi karakteristik nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjamannya. Hasilnya akan digunakan untuk menciptakan scorecard yang dapat membantu Home Credit Indonesia membuat keputusan pinjaman yang lebih informatif, mengurangi kerugian finansial, dan melayani populasi yang kurang terlayani dengan lebih baik. Nah, lanjut untuk data pre-processing. Di sini ada beberapa step. Yang pertama, kita mulai dari data understanding. Kita lihat berapa baris dan kolomnya di dataset itu. Untuk dataset train itu ada 300 ribuan baris, dan juga untuk dataset test ada sekitar 48.000 baris. Untuk kolomnya sama, bedanya di dataset train itu ada kolom target. Nah, lalu dataset itu juga memiliki 106 fitur numerik dan 16 fitur kategori atau objek. Nah, lalu setelah kita mengerti datanya ini, kita split train test datanya dulu. Biar apa? Supaya jika kita mau impute atau encoding, scaling, dan itu supaya nggak ada data leakage. Data leakage itu dia seperti kebocoran data. Jadi misal kita splitnya tuh di terakhir setelah kita scaling segala macam, itu akan terjadi data leakage, di mana data leakage itu dia membohongi model. Ya, jadi skor untuk prediksi validasinya itu dia tinggi. Nah, padahal yang dataset validasi itu jatuhnya kayak nyontek gitu. Nah, lanjut step berikutnya itu handling missing values dan juga encoding variables. Nah, untuk missing values ini kita drop fitur yang punya lebih dari 50% missing values. Ada lumayan banyak ya. Lalu untuk ngisi missing values-nya itu kita dengan median sama modus memakai simple imputer. Nah, untuk yang memakai median itu untuk
fitur numerik. Kalau untuk yang modus itu untuk fitur kategori. Nah, lalu mengubah nilai 0 di fitur kategori yang memiliki banyak missing values menjadi unknown. Jadi np9 itu kita ubah jadi unknown untuk nanti di one hot encoder. Nah, untuk encoding variables, di sini saya memakai dua encoder. Itu ada label encoder, itu untuk yang unique values-nya hanya ada 2. Itu untuk fitur kategori. Karena kalau misal digunakan untuk yang unique values-nya lebih dari 2, nanti buat kategori buat model logistic regression itu kurang gitu. Model logistic regression nanti kecoh atau dia nggak bisa baca. Nah, untuk one hot encoder kita pakai untuk fitur kategori yang unique values-nya lebih dari 2. Nah, untuk tapi kan ada juga yang kolomnya itu memiliki sekitar 50-an unique values, ada juga yang 18. Nah, yang sebanyak itu saya filter lagi, jadi saya ambil top 15-nya aja, top 15 fitur teratasnya setelah di one hot encoding. Lanjut untuk fitur selection. Pertama kita pakai cek korelasi. Dilakukan analisis korelasi antar fitur dan terhadap target variabel. Untuk menghapus fitur-fitur redundan yang sangat berkorelasi satu sama lain. Dan juga untuk menghapus fitur yang korelasinya sangat rendah dengan fitur target. Sebanyak 33 fitur yang di drop karena redundan dan memiliki korelasi sangat rendah dengan target. Lalu ada juga saya memakai select KBase. Di select KBase saya memakai dua metode. Ada yang C2, C-square test untuk fitur numerik non-negatif atau yang positif. Lalu mutual information untuk menangkap hubungan non-linear antara fitur dan target. Nah, dari masing-masing metode nanti dipilih 30 fitur terbaik berdasarkan skor tertinggi. Jadi nanti untuk di train ada variabel yang dari C2, top 30 variabel dari C2, dan ada juga variabel top 30 dari mutual information. Nah, lanjut untuk exploratory data analisisnya. Di sini bisa kita lihat dari distribusi fitur target. Nah, ini sangat imbalance, sangat tidak seimbang karena lebih banyak datanya untuk data 0 atau data yang tidak gagal bayar. Lalu untuk itu ketidakseimbangan ini penting diperhatikan dalam proses pelatihan model karena dapat memengaruhi performa model, prediksi jika tidak ditangani dengan tepat. Misalnya melalui nanti dengan teknik resampling dengan smoke. Lalu di sini juga ada plot untuk kegagalan bayar berdasarkan usia. Terlihat pola dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pelanggan yang lebih muda lebih mungkin gagal bayar kredit. Kemungkinan gagal membayar ini menurun seiring bertambahnya usia. 3 grup termuda memiliki persentase di atas 10%. Nah, informasi ini bisa digunakan oleh Home Credit karena pelanggan
yang lebih muda lebih mungkin gagal membayar. Mungkin mereka bisa lebih diberikan arahan atau bimbingan mengenai perencanaan finansial. Lanjut untuk poin keempat, machine learning implementation and evaluation. Di sini saya memakai 3 model. Ada model logistic regression, like GBM, dan random forest classifier. Lalu untuk evaluasi matriksnya, itu pakai lookout, F1 score, precision, dan recall. Nah, untuk model logistic regression, ini sebenarnya dari ketiga model ini skornya masih rendah karena mungkin di bagian pre-processing saya masih kurang. Mungkin nanti akan ditingkatkan lagi, cuman karena waktunya nggak cukup, jadi saya seadanya aja. Nah, untuk logistic regression, ini bisa kita lihat dari presisinya untuk target 1 itu kecil, 15%, dan recall-nya 66. Nah, skor lookout on test set itu 0,73, itu 73%. Meskipun sederhana, model ini menunjukkan hasil yang cukup kompetitif namun memiliki recall rendah, itu 0,15. Nah, lalu untuk like GBM, ini menjadi performa terbaik berdasarkan metrik lookout. Hanya beda 0,01 sama logistic regression. Yang saya bilang ini masih belum stabil, belum fix banget, jadi masih agak kacau. Model ini juga menjaga keseimbangan precision dan recall serta memiliki F1 score terbaik untuk kelas gagal bayar 0,26. Untuk random forest classifier juga sama, recall-nya 0,26, dan lookout-nya lebih rendah dari logistic regression, itu 0,71. Oh ya, untuk ketiga, untuk upsampling itu oversampling, saya memakai data oversamplingnya itu hanya untuk model logistic regression dan random forest classifier. Untuk like GBM dia saya hanya tuning di parameternya aja. Oke, yang terakhir ada business recommendation. Yang pertama, targeted financial education untuk nasabah berisiko tinggi. Jadi pelanggan dengan skor risiko tinggi, terutama dari kalangan muda atau yang pekerjaan tidak stabil, sebaiknya diberikan pengarahan. Lalu yang kedua itu integrasi model prediktif dalam proses kredit. Model like GBM dengan lookout terbaik, dan juga jika setelah dituning mungkin akan lebih baik, dapat digunakan sebagai alat bantu skor kredit otomatis untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses penilaian aplikasi pinjaman. Dan yang ketiga, evaluasi berkala dan peningkatan model. Dataset bersifat imbalance sehingga penting bagi tim untuk secara rutin menyeimbangkan data pelatihan, memantau perubahan distribusi target, dan juga meninjau performa model setiap kuartal. Sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Untuk link repository GitHub sudah ada di PPT ini, dan untuk link YouTube-nya juga sudah ada di PPT ini. Terima kasih.